Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 dengan anggota saya Deanita Rahmawati dengan NIM 14014200185 dan Salsabila Dia Chandra dengan NIM 14014200325. Di sini kami akan menjelaskan tentang kekonvergenan suatu deret. Di sini saya Deanita Rahmawati dengan NIM 14014200185. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian deret. Definisi 1. Misalkan AN suatu barisan. Penjumlahan A1 plus A2 plus A titik-titik plus AN plus titik-titik dari semua suku-suku barisan AN ditulis sigma untuk N mulai dari 1 sampai dengan tak terhingga fungsi AN disebut deret tak hingga. Definisi 2. Misalkan AN suatu barisan dan SN sama dengan A1 plus A2 plus A3 plus titik-titik plus AN, maka SN disebut barisan jumlah bagian dari deret tak hingga sigma untuk N mulai dari 1 sampai dengan tak terhingga fungsi AN. Bilangan AN disebut suku ke N dari deret sigma untuk N mulai dari 1 sampai dengan tak terhingga fungsi AN, dan SN disebut jumlah bagian ke N dari deret sigma untuk N mulai dari 1 sampai dengan tak terhingga fungsi AN. Baik, saya Salsabila Dia Chandra akan melanjutkan konvergensi deret. Suatu barisan Zn disebut konvergen jika terdapat bilangan Z yang setiap lingkungannya memuat semua, sehingga dapat dikatakan bahwa barisan itu konvergen ke limit Z, atau Z adalah limit dari Zn. Apabila suatu barisan tidak konvergen, maka dinamakan divergen. Deret sigma Zn dikatakan konvergen bila dan hanya bila barisan Sn yang dibentuk oleh jumlah bagiannya konvergen. Jika limit n menuju tak hingga Sn sama dengan S, maka deret konvergen ke S yang kemudian dinamakan jumlah sum deret tersebut. Jika deret tidak konvergen, jika dan hanya jika barisan jumlah bagiannya divergen, maka ia dikatakan divergen. Saya Deanita Rahmawati dengan NIM 14014200185. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Salsabila Dia Chandra. Jika setiap suku deret yang diberikan ditulis dalam bentuk Xn sama dengan Xn plus IYN, maka kita dapat menulis jumlah bagian Sn dengan Sn sama dengan R dalam kurung Sn plus I dalam kurung Sn I, di mana R dalam kurung Sn sama dengan sigma untuk K mulai dari 1 sampai dengan N fungsi XK, dan I dalam kurung Sn sama dengan sigma untuk K mulai dari 1 sampai dengan N fungsi YK. Suatu deret sebagai limit barisan jumlah bagiannya dapat ditulis sebagai sigma untuk N mulai dari 1 sampai dengan tak terhingga Zn sama dengan limit N tak terhingga dalam kurung R dalam kurung Sn plus I dalam kurung Sni. Teorema: andaikan bahwa sigma untuk N mulai dari 1 sampai dengan tak terhingga fungsi Zn adalah deret dengan jumlah bagian Sn sama dengan R dalam kurung Sn plus I dalam kurung Sni, maka deret itu konvergen jika dan hanya jika barisan himpunan R dalam kurung Sn dan himpunan I dalam kurung Sn keduanya konvergen. Baik, saya akan melanjutkan materi teorema. Jika suatu deret sigma Zn konvergen, maka untuk n menuju tak hingga limit Z mendekati n sama dengan 0. Kontrapositifnya, andaikan untuk deret sigma Zn yang diberikan untuk n menuju tak hingga limit Zn tidak sama dengan 0, maka deret itu konvergen. Suatu deret dikatakan konvergen mutlak jika dan hanya jika sigma mutlak Zn konvergen. Teorema: jika suatu deret konvergen mutlak, maka ia konvergen
Artinya, jika sigma mutlak Zn konvergen, maka sigma Zn konvergen. Sekian dari kelompok saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.